Perkenalkan, nama saya Yulia Astuti dengan NIM 19013011131. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia Sagita dengan NIM 1901301038. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idensa dengan NIM 1901301005. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai representasi graf. Oke. Dalam pemrograman agar data yang ada dalam graf dapat diolah, maka graf harus dinyatakan dalam suatu struktur data yang dapat mewakili graf tersebut. Dalam hal ini, graf perlu direpresentasikan ke dalam bentuk array dan dimensi yang sering disebut matriks atau direpresentasikan ke dalam bentuk linked list. Nah, bentuk mana yang dipilih biasanya tergantung kepada efisiensi dan kemudahan dalam membuat program tersebut. Kemudian beberapa bentuk representasi graf. Yang pertama itu adalah representasi graf dalam bentuk matriks, yaitu adjacency matriks graf tak berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari gambar ini. Yang pertama itu adalah matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar n kali n, yang dimana n ini adalah jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Kemudian matriks yang terbentuk adalah matriks simetris. Dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kiri kanan bawah. Nah, data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree atas sebuah simpul. Nah, kemudian nih contohnya baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf berarah dan graf berbobot. Graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Graf berarah sering dipakai untuk menggambarkan sebuah aliran proses. Berikut contoh dari graf berarah. Ada 1, ada 2, 3, dan 4. Di situ 1 berarah dengan 2, dan 2 berarah dengan 1. 2 berarah dengan 4, dan 4 berarah dengan 2. Selanjutnya 4 berarah dengan 3, dan 3 berarah dengan 1. 2 berarah dengan 3. Selanjutnya graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya mempunyai bobot atau harga. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan mempunyai bobot. Berikut ini adalah contoh graf berbobot. Ya, masuk ke materi tentang representasi graf dalam bentuk linked list. Ya, langsung aja, yaitu objective list. Bila ingin direpresentasikan dalam bentuk linked list, diilustrasikan secara sederhana seperti gambar 4B. Nah, dalam ilustrasinya sederhana tersebut seperti ada 5 buah simpul, yaitu A, B, C, dan E yang dibariskan dari atas ke bawah. Nah, seperti pada gambar 4A, kemudian dari masing-masing simpul keluar pointer ke arah kanan yang menunjukkan simpul-simpul lain. Salah satu contohnya yang dapat dilihat pada gambar 4B, di mana A menunjukkan simpul B dan simpul D.
Nah, dalam artikel list kita perlu membedakan antara simpul factor X dan simpul EDEC. Nah, simpul factor X itu menyatakan simpul untuk menyatakan hubungan antara yang bisa disebut busur. Struktur keduanya bisa sama, bisa juga tidak sama, tergantung kebutuhan untuk memudahkan pembuat program. Struktur kedua macam simpul dibuat sama seperti yang digambarkan pada gambar 5C. Yang membedakan adalah simpul factor dan simpul EGET adalah anggapan suatu simpul tersebut. Contohnya, struktur simpul terdiri dari 3 elemen, salah satunya itu LIFO dan FIFO. Nah, ada 2 untuk pointer kiri dan kanan ya, left dan ya. LIFO adalah dimana dimasukkan yang pertama tapi di urutan terakhir, tapi keluarnya tetap equal. Dan LIFO yaitu pertama masuk dia tetap atas, tetap keluaran awal, cuma beda posisinya aja ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Thank you dan terima kasih.